Selamat datang di Departemen Biologi Farmasi. Bersama saya Wahyu Naga Nalindra. Dan saya Sungsang Prakoso Jati. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu laboratorium yang ada di departemen ini, yaitu di mana, Naga? Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Sel. Yuk. Nah, akhirnya kita nyampe nih, Naga. Di lab apa nih kita hari ini? Di lab Mikrobiologi Farmasi dan Biologi Sel. Nah, hari ini di lab ini ada kegiatan apa aja nih? Nah, mau tahu? Mau banget, yuk langsung. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah yang ada di lab. Oh iya, teman-teman, buat yang mau masuk lab, jangan lupa ya untuk menggunakan jas lab sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau menurut Naga sendiri, pengelolaan sampah di lab tuh gimana sih, Nak? Nah, pengelolaan sampah tuh banyak ya, Mas. Macamnya ada yang mulai dari membuang sampah dengan pada tempatnya. Kemudian juga tempatnya penuh dan tahu kalau tempatnya penuh itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Gitu, Mas. Oh, kalau umpamanya naruh le mineral di meja itu gimana menurut Mas Naga? Itu saya juga sering melihat sih kadang-kadang beberapa praktikan kayak gitu. Itulah sebabnya butuh label dan nama pada setiap benda yang ada di lab. Jadi kalau misalnya ada barang tertinggal, sekiranya ini sudah lama dan sudah menjadi sampah, jadi orang yang melihatnya bisa membuangnya. Begitu, Mas. Oh, terus kadang-kadang tuh, Mas, aku tuh sering lihat kalau umpamanya ada yang nge-lab nih, itu tuh kadang kayak sampah-sampah cawan petri yang sekali pakai gitu tuh ditinggal, itu sebaiknya dibuang di mana sih, Mas? Kadang bingung juga soalnya. Untuk disposable cawan petri itu setelah digunakan untuk mengkultur bakteri, sebaiknya dimusnahkan dahulu bakterinya dengan cara dipanaskan. Kemudian untuk sampahnya itu dipisah di plastik sendiri, kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir gitu, Mas Sungsang. Oh, jadi kayak kita sterilisasi dulu gitu ya dari bakteri-bakteri yang ada dengan direbus. Habis direbus baru disaring, terus setelah itu kita cawan petrinya baru dibuang ke pembuangan akhir gitu ya. Benar sekali, Mas. Itu untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Terus kalau buat sampah-sampah yang kayak dedaunan gitu di lab tuh kadang ada nggak sih, Mas? Oh iya, tapi itu sedikit jarang ya. Tapi jika ada ya dibuang saja ke tempat sampah yang ada. Karena untuk sementara belum ada sistem pemisahan sampah di lab ini. Nah, terus Mas Naga, aku tuh kadang lihat kayak sampah-sampah numpuk di lab tuh juga bingung mau buang ke tempat sampah yang mana. Itu tuh sebaiknya kita sebagai praktikan tuh ngapain sih, Mas? Nah, kalau misalnya Mas lihat ada sampah yang numpuk gitu, sebagai praktikan nanti bisa minta tolong laboran untuk meminta plastik sampah yang besar tuh, Mas. Plastik sampah yang besar itu untuk sampahnya nanti dijadiin di satu plastik besar itu untuk kemudian dibuang. Tapi kan tidak semuanya tidak semuanya harus pada laporan gitu ya, Mas. Kita harus ada inisiatif sedikit gitu untuk membuang sendiri keluar gitu. Jadi kalau misalnya udah menumpuk gitu, kita bisa menyatukan sendiri kemudian dibuang gitu, Mas. Oh, jadi kayak kita bisa inisiatif sendiri buat ngebuangnya di luar atau minta bantuan ke laboran gitu ya, Mas? Ya, inisiatif penting untuk selama bekerja di lab ini, terutama saat melihat sampah-sampah berserakan atau sampah yang menumpuk seperti itu, Mas. Ya, tadi itu merupakan video singkat mengenai pengelolaan sampah yang ada di laboratorium. Dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah dan berinisiatif apabila ada sampah di sekitarmu. Saya Sungsang, Saya Naga. kami mohon pamit. Sekian, terima kasih.